Nah, oke teman-teman, nah seperti ini hasilnya. Ini udah disemprot ya teman-teman. Nah, jalurnya udah kebentuk ya seperti ini. Nah, kita taruh ke cahaya ya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita keringkan ya. Nah, ini sudah kita keringkan, bisa dijemur, dan lebih baik sebelum digunakan dijemur dulu ini sampai kering. Jadi tunggu 30 menit ya teman-teman. Oke. Setelah kita semprot ya dengan air, udah kering, kemudian kita jemur ya setengah jam baru bisa kita gunakan ya teman-teman. Setengah jam sampai 1 jam ya baru bisa kita gunakan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita siapkan dulu PCB nya, kita potong dengan ukuran sesuai desainnya teman-teman. Nah, setelah kita potong PCB-nya sesuai desain, kemudian kita lanjut ke proses penyablonan ya, seperti ini. Untuk penyablonan kita menggunakan cat UV yang khusus etching, dan hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke proses pengeringan. Untuk pengeringan ini menggunakan terik matahari atau bisa menggunakan lampu UV ya. Nah, oke kawan-kawan, ini bentuk catnya sudah kering ya. Ini sudah siap untuk dilarutkan ya menggunakan ferric chloride. Nah, ini udah siap dilarutkan. Oke, langsung saja kita larutkan ya teman-teman. Nah, air. Kawan-kawan, seperti ini hasilnya yang setelah selesai dilarut. Nah, setelah kita larutkan PCB-nya, kemudian langsung masuk ke tahap pengeboran ya. Untuk tahap pengeboran ini teman-teman bisa menggunakan bor ya teman-teman, bor PCB seperti ini, atau bor yang duduk seperti ini, atau bor yang terbang ya, terserah ya teman-teman. Ya, oke kawan-kawan, setelah PCB-nya kita bor ya, kita lubangin, kemudian kita harus menghapus tinta sablonnya nih, atau tinta UV-nya. Untuk menghapus tinta UV ini kita harus minta bantuan ke ini soda api teman-teman. Nah, untuk soda api ini teman-teman bisa beli di toko bangunan ya teman-teman. Nah, untuk takarannya itu 1 sendok makan seperti ini teman-teman, 1 sendok makan seperti ini, dan airnya 1 gelas ya, atau 250 ml teman-teman. Jadi nan itu bisa dipakai berkali-kali nih seperti ini teman-teman. Nah
yang 1 sendok itu. Nah, jadi ini udah saya pakai beberapa kali ya, nanti masih bisa ya teman-teman. Nah, oke, kita tuangkan ini soda apinya. Nah, ini teman-teman. Oke, setelah kita tuangkan seperti ini ya, kita masukkan ke air soda api ini. Nah, kemudian kita diamkan beberapa menit. Cat UV-nya akan rontok. Nah, seperti itu. Nah, ini udah mulai rontok nih teman-teman. Beberapa detik aja nih. Nah, oke, dia udah rontok sendiri. Nah, ini teman-teman. Oke, dan PCB-nya hasilnya bersih teman. Nah, seperti ini. Ini lebih bagus hasilnya daripada kita transfer paper menggunakan autan ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan tinta UV seperti ini. Oke, setelah ini rontok semua, kita bilas menggunakan air. Oke, yang satunya lagi. Tidak ada kroposnya sama sekali ya teman. Nah, bersih. Kemudian ini adalah proses atau tahap pengecekan jalurnya teman-teman, apakah ada yang putus atau tidak ya, dengan terawangan menggunakan lampu di bawah ya teman-teman. Seperti ini hasilnya ya. Oke kawan-kawan, yang untuk tahap selanjutnya yaitu proses masking ya teman-teman. Nah, untuk proses masking ini hampir sama dengan tahap pembuatan jalur PCB atau etching ya, tapi perbedaannya hanya terdapat pada cetakannya saja dengan desain yang berbeda ya, dan juga cat yang digunakan. Cat yang digunakan ini cat yang khusus masking ya teman-teman. Yang awal kita gunakan tadi yaitu cat yang etching ya, khusus untuk etching ya. Yang khusus untuk etching itu tidak tahan panas dan tidak tahan soda api ya teman-teman. Nah, dan untuk cat masking ini sudah tahan panas dan sudah tahan korosi dan juga sudah tahan thinner ya teman-teman, dan sudah permanen di PCB-nya teman-teman. Nah, atau kalau sudah ada kesalahan tidak bisa dihapus lagi ya teman-teman, kalaupun menggunakan soda api seperti tahap yang awal tadi. Nah, seperti apa hasilnya teman-teman bisa lihat aja sendiri hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan setelah di masking seperti ini, dan langsung tahap pengeringan ya. Untuk pengeringan bisa menggunakan lampu UV atau terik matahari langsung ya teman-teman. Nah, fungsi untuk di etching seperti ini ya teman-teman, yaitu untuk mengatasi korosi ya, atau jamur ya, di PCB ini ya, atau ya PCB lama-lama terletak pasti akan bergaram ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi aman ya untuk pengguna jangka panjang ya PCB di masking seperti ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses pengeringan. Nah, seperti ini ya proses pengeringannya. Ya, untuk kali ini kita menggunakan lampu UV ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ya oke kawan-kawan, nah ini bentuk PCB yang sudah kering ya. Nah, oke, tahap selanjutnya yaitu proses mengasih lapisan arpus ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, oke kawan-kawan. Nah, ini yaitu perbedaan yang setelah dihapus, yang belum dikasih hapus ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri ya mana yang bagus ya teman-teman. Nah, oke. Nah, lebih jelas ya teman-teman. Nah, yang sudah dihapus lebih clear, itu lebih cerah warnanya.